Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing terkait pertanyaan teman-teman yang sering menanyakan bagaimana cara kita melakukan survei di sungai. Pada saat kita melaksanakan survei batimetri di sungai, itu biasanya areanya panjang sekali. Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana pengaruh pasang surut itu berpengaruh di sungai. Biasanya kalau ditanyakan area surveinya dari sini menuju ke hulu gitu, itu sejauh mana pasang surut yang ada di laut berpengaruh atau berdampak di area yang masuk ke dalam sungai. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak stasiun pasang surut yang harus didirikan. Ini berapa banyak? Sebagaimana kita tahu, tidak semua sungai itu terdapat pasang surut. Ada sungai yang terpengaruh pasang surut karena memiliki kedekatan atau hubungan langsung dengan laut. Namun ada sungai yang jauh sekali dengan laut sehingga pasang surut itu tidak terpengaruh sama sekali di area tersebut. Malah yang dominan pengaruh paling besar di area yang jauh dari laut adalah debit air. Debit ini sendiri bergantung pada musim. Kalau seumpama musim kemarau dia debitnya turun, namun pada saat musim penghujan dia debitnya naik. Tentu saja di sana tidak akan terjadi fluktuasi pasang surut seperti di laut atau di muara. Dia cenderung konstan bergantung pada debit air saat itu. Yang perlu kita ketahui jika ada pertanyaan sejauh mana pasang surut itu berpengaruh atau masuk ke aliran sungai dari muara menuju ke hulu. Tiap daerah atau tiap sungai itu berbeda-beda. Ada yang di sungai tersebut datarannya landai seperti ini, landai. Nah, landai-landai ini seperti di sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa, itu cenderung landai. Sehingga pasang surut akan masuk ke daratan atau menuju ke hulu itu sangat jauh sekali karena daratannya landai. Berbeda dengan dataran di Indonesia bagian timur misal ya. Begitu ini pegunungan, kemudian langsung ke laut. Ini pernah saya lihat itu di Teluk Palu gitu. Sungai yang ada di Teluk Palu itu pasang surutnya berpengaruhnya tidak terlalu jauh dari pesisir karena datarannya yang curam. Ini pesisir, kemudian langsung tidak jauh dari situ, jarak sekitar berapa ratus meter itu langsung menuju ke gunung atau datarannya curam. Jauh dekatnya pasang surut itu masuk ke daratan atau berpengaruh ke area sungai yang masuk ke arah hulu itu bergantung dari slope di daratan tersebut. Sehingga ini tidak bisa disimpulkan secara baku gitu berapa meter atau berapa ratus meter pasang surut itu berpengaruh di perairan sungai. Jadi kalau datarannya landai seperti gambar ini yang saya contohkan di gambar sebelumnya, itu akan jauh pengaruh pasang surut itu masuk. Karena apa? Karena ketinggian pasang tertinggi dan surut terendah, terutama pasang tertinggi ini masih sejajar dengan area sini. Jadi karena air itu kan datar ya, dia mencari kesetimbangan. Kemudian sungai yang ada di dekat muara ini masih bisa dimasuki oleh pasang surut, masih setinggi muka air tertingginya, maka pasang surut itu masih bisa masuk dan terpengaruh di area sini. Berbeda halnya dengan dataran yang curam seperti ini. Kalaupun dia masuk ya hanya setinggi ini pasang surut itu masuk, tidak terlalu jauh. Berbeda dengan yang datarannya landai seperti ini. Kalau curam dia tidak terlalu jauh, kalau landai ini pasti akan jauh sekali. Itulah kenapa pasang surut itu berbeda-beda, beda lokasi, beda area sungai gitu. Berbeda pula dia jumlah banyak atau sedikitnya stasiun pasang surut yang dipasang. Ini antisipasi jika pasang surut itu masih berpengaruh atau tidaknya di lokasi tersebut. Sebagai contoh di gambar ini ya, jadi kalau ketinggian air tertingginya adalah setinggi ini, maka kalau ditarik garis lurus sejauh ini masih berpengaruh di sungai ini. Seumpama ini laut, kemudian ini muara estuari, kemudian ini sungai ya, sejauh ini dia masih berpengaruh. Tapi lebih dari sejajarnya air tertinggi ini di sungai sebelah sini itu dia sudah tidak berpengaruh. Di sini full debit air yang
sangat berpengaruh, terutama dari musim. Kalau dia musim penghujan, pasti akan naik volumenya atau debitnya. Kalau musim kemarau dia akan kering. Mungkin masih ingat dulu pas masih kecil, kalau musim hujan itu sungai di dekat rumah kita di kampung sana dia penuh. Tapi begitu musim kemarau, sungainya surut dan di sana banyak ikan yang kekeringan. Nah, di situ kita cari ikan. Seperti itu debit air itu berlangsung. Seperti itu. Jadi kalau danau atau sungai yang ada di hulu ini kering atau pasang gitu, kering atau banjir, maka dia akan mempengaruhi aliran sungai yang sekitar sini. Namun pada saat kedudukan dataran sungai yang di sebelah sini masih sejajar dengan kondisi air tertinggi, maka tentu saja di sini masih terpengaruh oleh pasang surut. Nah, seperti catatan di sini, laut dan muara mengalami pasang surut. Nah, laut dan muara mengalami pasang surut tentu saja karena kedudukannya masih sejajar dengan kondisi air tertinggi. Fluktuasi ketinggian air yang terjadi di sungai bergantung pada debit air dari hulu dan ketinggian daratan di sekitarnya. Ya, ketinggian daratan ini ya. Kemudian ini adalah langkah antisipatif bagi kalian surveyor yang akan melaksanakan survei di sungai.